safe. Yes, sir. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory. 要靠自己身段的随时参加考试。 Salam Sobat OJ semua. Natuna pulau yang sangat terkenal dan tidak akan habis untuk diperbincangkan di Indonesia saat ini telah dikelilingi radar-radar canggih, bahkan jet tempur siluman pun tidak akan bisa menerobosnya. Untuk mewujudkan kedaulatan di udara bagi bangsa Indonesia bukanlah perkara enteng. Karena bukan tidak mungkin penerbangan tak berizin, Black Flight, menerobos ruang udara Indonesia. Mudah dihalau jika yang melakukan Black Flight pesawat sipil, bagaimana kalau jet tempur bisa jadi masalah besar. Apalagi sekarang negara-negara besar macam China, Rusia, Amerika Serikat hingga konsorium Eropa berlomba-lomba menciptakan jet tempur generasi kelima alias siluman. Ciri khas jet tempur generasi kelima adalah kemampuan low observable alias stealth, tak terlihat oleh radar. Jet tempur siluman bisa sangat berbahaya bila berhasil menyusup ruang udara sebuah negara karena sulit dilacak oleh radar karena bisa melakukan deep strike ke objek-objek vital. Namun industri pertahanan itu bagaikan lingkaran setan, sebuah senjata pasti punya penangkalnya dan penangkalnya pasti punya lawan lainnya, begitu terus tak akan pernah putus. Jadi, semua pesawat baik itu stealth maupun tidak semuanya masih bisa terlihat di radar. Yang membedakan hanyalah besaran pantulan radar cross-section, RCS. Perlu diketahui jika semakin kecil RCS yang terpantul maka pesawat akan sulit ditembak jatuh begitu pula sebaliknya. Kenapa? Hal ini lantaran misil, rudal menggunakan pancaran RCS sebagai penuntun untuk menuju target. Jika RCS sangat kecil maka rudal akan kebingungan dalam mengunci target yang akhirnya penembakan tidak akan tepat sasaran. Meski pesawat generasi kelima amat menakutkan, rupanya Indonesia sudah mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi adanya jet tempur stealth yang hendak masuk wilayahnya. Diketahui Indonesia sudah membeli sistem radar canggih untuk mendeteksi pesawat siluman. Indonesia mengakuisisi radar pasif asal Republik Ceko besutan era Omnipol Group, Vera NG. Saking khawatirnya, AS pernah meminta Ceko untuk tak menjual radar ini ke China, Pakistan, Iran dan negara Asia Barat karena kemampuan Vera NG. Radar pasif Vera NG sendiri mampu mengendus keberadaan pesawat berfitur stealth dengan sangat mudah. Hal inilah yang membuat AS sampai meminta Ceko tak menjual Vera NG ke sembarang negara. Kemampuan radar pasif ini amat canggih, yakni dapat mengidentifikasi sasaran sebanyak 200 target sekaligus. Bahkan dalam database server, Vera NG mampu mengenali identitas 10.000 jenis sasaran. Benda apa saja yang melayang di udara, baik jet tempur stealth, drone UAV bahkan burung sekalipun dapat dideteksi dengan baik oleh Vera NG. Lebih sangarnya lagi, Vera NG juga dapat melacak keberadaan rampur darat macam tank hingga kapal perang di laut. Sekarang proses instalasi radar ini sedang dilakukan di Ranai, Natuna. Indonesia sengaja menggelar radar Vera NG di sana lantaran diprediksi masa mendatang banyak pesawat stealth berseliweran akibat konflik Laut China Selatan. Hampir semua dunia tahu bahwa radar Vera NG adalah yang terbaru dalam sejarah panjang sistem TDOAESM Ceko. Sistem pertama yang dikembangkan oleh tentara Ceko pada tahun 1963 dikenal sebagai PRP-1 Kopak yang dapat melacak 6 target. Ini diikuti oleh KRTP-81 Ramona, nama pelaporan NATO softball. Pada tahun 1979, yang dapat melacak 20 target, dan KRTP-86 Tamara, nama pelaporan NATO Trasken, pada tahun 1987, yang secara bersamaan dapat melacak 23 radar target dan 48 target IFF. Ini secara luas diekspor ke bekas Uni Soviet dan sekitarnya. Pendahulu ini diproduksi oleh perusahaan negara Tesla, yang runtuh setelah Revolusi Velvet 1989. Insinyur utama dari perusahaan Tesla sebelumnya membentuk perusahaan Era di Pardubis yang memproduksi keluarga sensor Vera generasi saat ini. Vera radar pasif, dalam bahasa Ceko dikenal sebagai Vera, adalah sistem langkah-langkah dukungan elektronik ESM, yang menggunakan pengukuran perbedaan waktu. Kedatangan TDOA pulsa di 3 atau 4 lokasi untuk akurat dan melacak pemancar udara. Hal ini mampu mendeteksi pesawat-pesawat siluman. Dan sebagai wilayah perbatasan terluar lengkap dengan kekayaan laut yang kaya, perairan Natuna Utara wajib disiapkan untuk pertempuran.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa Laut Natuna Utara sangat rawan terjadi konflik akibat banyak kapal asing mondar-mandir tanpa izin. Bahkan, kapal-kapal China juga sering terlihat di perairan Natuna Utara. Walau tidak melakukan serangan atau ancaman militer, keberadaan kapal-kapal asing ini tak bisa dianggap enteng. Berulang kali kapal-kapal nelayan asing juga berbuat ulah dengan memancing secara ilegal dan merugikan Indonesia. Untuk mencegah konflik yang lebih luas, Indonesia wajib mengerahkan kemampuan terbaik mereka di zona-zona perbatasan, terutama Natuna Utara. Apalagi China berulang kali masih mengklaim secara sepihak bahwa mereka memiliki hak kepemilikan atas Natuna Utara jika berdasarkan peta sejarah Nine Dash Line. Untuk memperkuat Natuna Utara, pemerintah Indonesia pun diam-diam sudah membangun kekuatan militer besar di sana. Selain menempatkan prajurit-prajurit terbaik negara, alutsista tercanggih dan terkuat juga sudah disiapkan di Natuna Utara. Salah satu alutsista canggih yang terletak di Natuna adalah radar Vera NG. Radar Vera NG Indonesia digunakan Satuan Radar 245 TNI AU Songlaki dan Satuan Radar 212 Ranai Natuna. Kemampuan canggih radar Vera NG dalam mendeteksi keberadaan jet tempur musuh pantas diacungi jempol. Dengan prinsip itu, radar Vera NG bisa mendeteksi, melokalisasi hingga melakukan pelacakan. Kemampuan unggul ini membuat radar Vera NG sangat cocok ditempatkan di garis terdepan perbatasan Indonesia di Natuna Utara. Radar Vera NG juga memancarkan energi elektromagnetik nol sehingga musuh bisa dilihat, namun tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam target. Radar Vera NG diklaim mampu mendeteksi puluhan target dalam waktu yang bersamaan dengan jarak pantau sejauh 400 km. Keberadaan radar Vera NG di Natuna Utara bisa membantu para prajurit bangsa untuk waspada dan bisa tahu lebih dulu saat ada lawan yang berusaha memasuki wilayah kekuasaan Indonesia.